segalanya di dalam hidup ini. Dalam dunia yang penuh cobaan hidup ini, kami yakin Tuhan selalu membimbing kami. Saat dunia membuat kami jatuh, saat dunia membuat kami tak tahu kemana arah jalan hidup ini, Tuhanlah penuntun arah hidup kami saat ini. Selamat pagi dan shalom kepada seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Pada pagi hari ini saudara-saudaraku, dimanapun kita berada pada saat ini, yang setia mengikuti channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan, kiranya channel YouTube ini menjadi berkat bagi saudara-saudaraku yang selalu memberi diri dan waktu untuk datang ke hadirat Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini, salam sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan tetap senantiasa kita peroleh dan menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara, pada pagi hari ini, satu kebahagiaan yang bisa kita terima dari kebaikan Tuhan ketika kita masih beroleh waktu dan kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan melalui pujian dan renungan bahkan doa kita kepadanya. Karena tanpa kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa pun di dunia ini. Dan izin waktu yang bisa kita pakai adalah anugerah Tuhan yang harus kita hargai dan syukuri sepanjang kehidupan kita. Ada baiknya saudara-saudaraku, sebelum saya sampaikan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan atas pertolongan dan lawatan Tuhan bagi kita. Dia akan memampukan kita dan memampukan saya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman ini, untuk dapat kita lakukan dan jalankan di dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau begitu baik selalu bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan hari yang baru, kesempatan yang baik, semangat yang baru bagi kami anak-anak-Mu. Kiranya sebelum kami menjalankan segala pekerjaan kami, segala kegiatan yang sudah terjadwal pada pagi hari ini dan pada hari ini tentunya, kiranya Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Arahkan segala tingkah laku kami, pola kehidupan kami yang baik dan benar seturut dengan apa yang Kau harapkan bagi kami. Izinkan kami menyampaikan firman ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bagimu Tuhanku. Bagimu ya Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 38. Saya akan bacakan ayat yang ke-10. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Demikian firman Tuhan yang kami baca. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Pada pagi hari ini, satu hal yang diingatkan melalui firman ini kepada kita adalah setiap manusia pasti memiliki keinginan. Setiap manusia pasti ingin mencapai keinginan yang ada di dalam benaknya. Tapi perlu kita mengingat, kadangkala keinginan-keinginan yang kita miliki tidak sebanding dengan kemampuan kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Sehingga ambisi kita untuk mencapai keinginan yang ada di dalam hati ataupun hidup kita terkadang membawa dampak yang tidak baik bagi diri kita. Terkadang untuk mencapai segala keinginan yang ada dalam impian kita, tubuh kita ini tidak sanggup untuk mencapainya. Kelelahan jiwa dan raga kita, sehingga berdampak kepada kita jatuh sakit, kita lemah, kita tak berdaya, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kekecewaan. Sehingga ini adalah menjadi sebuah penderitaan
yang berkepanjangan, yang selalu ada menghimpit kehidupan kita. Jadi kalau ada sebuah pertanyaan yang menyatakan bahwa apa yang membuat manusia menderita? Seorang ahli mengatakan yang bernama Schopenhauer, yang membuat manusia itu menderita adalah keinginan. Jadi itu tentu berdampak terhadap bagaimana kita mengimani, menjalankan ambisi kita, dan mengimani apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita anak-anaknya. Pada pagi hari ini, benar atau tidaknya, apakah benar sebuah keinginan yang membuat kita menderita? Mari kita evaluasi ke dalam pribadi lepas pribadi tentang bagaimana ambisius kita, bagaimana keinginan yang begitu besar, yang belum terwujud, yang sudah terwujud, tapi kita selalu memiliki keinginan dan keinginan yang membelenggu jiwa kita. Apakah itu berakhir dengan sebuah penderitaan? Tentu 100% tidak bisa kita katakan ini benar. Tapi apapun itu, yang namanya penderitaan itu ada pada kehidupan kita. Dan kehidupan kita di dunia ini tidak terlepas daripada belenggu penderitaan yang ada di kiri, kanan, bahkan muka belakang yang kapanpun bisa menghimpit kehidupan kita. Tapi melalui firman Tuhan yang kami bacakan pada pagi hari ini, satu hal yang diingatkan melalui doa pemazmur ini adalah bagaimana dia menjadikan Tuhan yang maha tahu atas segala keinginan dan keluhan kita. Pemazmur memiliki cara untuk mengatasi kelemahan dan sakit yang dia miliki dan dia rasakan di dalam hidupnya, yaitu melalui doa penyerahan kepada Tuhan. Melalui doa dia nyatakan bagaimana Tuhan berkehendak dan berkuasa atas dirinya. Doa pemazmur ini adalah mengendalikan kita agar tidak hidup dalam penderitaan yang menghimpit kita. Doa pemazmur ini adalah membukakan paradigma kita. Doa pemazmur ini akan membukakan kesempatan kepada kita agar kita tidak terlena dan larut dalam segala keinginan yang mungkin dari kemampuan kita tidak bisa menjangkau keinginan kita. Hiduplah dalam anugerah Tuhan. Hiduplah dalam pimpinan Tuhan. Jangan hidup dalam keinginan kita, tapi hidup dalam keinginan Tuhan. Jauh lebih baik, jauh lebih memberikan ketenangan hidup bagi kita, jauh lebih membuat hidup kita berarti dan hidup dalam damai sejahtera. Saudaraku, pada pagi hari ini, izinkan keinginan Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Walaupun kita memiliki keinginan-keinginan hidup, tapi biarlah jadikan keinginan kita itu keinginan Tuhan lebih utama dan yang pertama yang harus kita imani dan jalankan. Besar harapan kita melalui firman ini pada pagi hari ini dalam menjalankan segala aktivitas kita pada hari ini. Biarlah kiranya hidup kita, hati kita, dan seluruh keluarga kita, pekerjaan kita, biarlah kiranya keinginan Tuhan, Tuhan yang berkehendak, kuasa Tuhan yang jadi dan yang mengetahui dan yang memahami segala keluh kesah yang kita rasakan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman ini dan setiap orang yang menerima firman Tuhan akan dijadikan berhikmat dan memiliki kekuatan dan kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita cerna dan jalankan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Engkau selalu mempersiapkan yang terbaik bagi kami. Engkau selalu mengizinkan kami untuk memiliki keinginan. Tapi Engkau mau agar kami semua anak-anak-Mu dikendalikan oleh keinginan Bapa yang selalu mengendalikan hidup kami. Agar kami tidak kebablasan mengikuti keinginan kami pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari ini kami rindu untuk mendoakan semua orang yang ikut di dalam channel YouTube Klasis Jakarta Kalimantan.
semua orang yang selalu rindu untuk menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami bersaat teduh di dalam mengikuti channel YouTube ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau ketika kami ikut di dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Mari Tuhan berkati setiap orang yang rindu akan Engkau. Pada saat ini juga kami mau berdoa. Jika ada anak-anak-Mu Tuhan, jika ada jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sangat memerlukan kuasa pertolongan dan kesembuhan ketika dia sakit. Jika ada orang yang pada saat ini banyak sekali beban hidup yang harus dia tanggung, izinkan mereka Tuhan mendapatkan kelegaan dan kesembuhan dari pertolongan-Mu. Bangsa dan negara kami juga layakkan menerima pertolongan dari Tuhan. Begitu juga secara khusus kami mau berdoa pada saat ini. Runggun GBKP Bogor. Hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan dan pakai, dan yang sudah Tuhan pilih, yang melayani di Runggun GBKP Bogor. Pendeta, Juris Tarigan dan keluarga. Begitu juga dengan Pertua Diaken Emeritus Nora dan Naras. Mereka Engkau pakai Tuhan untuk dapat menjadi pendoa, pendorong, penyemangat yang dapat melayani seluruh jemaat Tuhan yang ada di Runggun Bogor, sampai kepada jemaat yang ada di Sukabumi. Kiranya Tuhan, Runggun Bogor, jemaat yang ada di Sukabumi juga, mereka dilayakkan dan dimampukan untuk menerima pertolongan Tuhan senantiasa, kapan saja mereka perlu Bapa. Mereka tidak akan pernah lupa untuk dapat bersekutu dengan-Mu, karena Engkau tahu Tuhan baik di Runggun Bogor. Begitu juga dengan jemaat yang ada di Sukabumi. Apa yang mereka butuhkan pada saat ini Tuhan, baik di dalam keluarga mereka, dalam pelayanan untuk dapat memuliakan nama-Mu. Mampukan jemaat di Sukabumi, Runggun GBKP Bogor, beserta dengan seluruh pelayanan, dan apapun yang mereka jadwalkan untuk dapat mereka lakukan yang terbaik untuk nama-Mu Bapa. Mampukan Runggun Bogor, begitu juga dengan jemaat yang ada di Sukabumi. Agar seluruh jemaat dan seluruh keberadaan mereka pada saat ini, Pertua dan Diaken yang ada di Sukabumi juga, banyak pergumulan mereka. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam segala keinginan dan pergumulan yang mereka miliki saat ini, seperti firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, Tuhan mengetahui, Tuhan mengerti akan segala apapun yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melawat Runggun Bogor, Perpulungan Sukabumi juga, agar senantiasa seluruh jemaat dan hamba-hamba Tuhan dikuatkan oleh kuasa dan kebenaran-Mu. Kami serahkan ini semua kepadamu Tuhan. Kami rindu Engkau membuat segala sesuatu baik adanya. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala kekurangan yang kami miliki di hadapan-Mu. Sebab pada hari ini kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.